Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Zivel Traveler. Kali ini saya akan memperbaiki tangki motor yang sudah busuk, bocor sana sini, menggunakan resin. Mudah-mudahan bisa kepakai kembali. Ini saya beli resin lewat online, udah banyak. Bisa kita beli lewat online dari yang kecil, yang 1 liter sampai yang gede. Ini saya beli yang 1 liter saja, yang murah meriah, cukup kantong, cuma 50 ribuan. Ini sudah include resin beserta hardenernya. Ini kita buka. Jadi karena beli resinnya yang murah, jadi agak berwarna, dia nggak bening-bening amat. Ini yang kecil adalah hardenernya. Nah, ini yang 1 liter ini resinnya. Nah, untuk kondisi tangki sendiri bisa kita lihat nih, udah banyak tambalan sana sini, bocor sana sini. Tangkinya udah belepotan, nggak karuan bentuknya, udah busuk nih. Kalau kita beli lagi lumayan juga harganya, 1 jutaan lebih yang orisinil ya. Daripada beli ya, kita coba manfaatkan dulu tangki yang busuk ini. Meskipun banyak tambalan sana sini, kita coba ramuan resin, mudah-mudahan bisa berhasil. Ini saking meler kesana kesini, bensinnya semua berkelupasan catnya. Ini yang sini juga udah bekas tambalan juga, meler sana sini. Wow, ini yang sini juga bocor. Jadi bukan 1 titik aja yang bocor, banyak beberapa titik. Udah kita tambal, bocor sebelah kanan kiri, pindah merembet terus. Karena ini motor Versa ini tergolong tipis juga bahan tangkinya. Jadi kalau perawatannya nggak bagus, kita naruh motor di luar, kena dingin panas, jadi mengembun, sangat mudah sekali menyebabkan tangki ini menjadi bocor alias kropos karena kandungan air yang bisa masuk ke dalam tangki. Oke, persiapan yang kita lakukan setelah tangki kita lepas dari motor, kemudian kita kuras isi bensinnya terlebih dahulu. Kita keluarkan semua isi bensin. Karena kita nggak punya alat, jadi kita cukup buka tutup atasnya dan kita tuangkan ke dalam ember sampai maksimum, keluarkan sampai habis, sampai kering kalau bisa. Ini kita masukkan ke dalam ember. Kalau di kendaraan dia masih ada 3 garis, jadi masih agak banyak, lumayan. Hanya kita perlu ember, kita masukkan ke ember, lumayan 1/4 juga. Masih adalah 5 literan ini, jadi lumayan daripada dibuang, kita tampung. Kalau ada kendaraan lain bisa kita masukkan ke kendaraan lain, kalau nggak ada ya kita simpan, resikonya ya bau dan menguap. Kita kuras, tuh udah sebagian kotoran yang rontok yang udah tuh terlihat tadi. Kalau kita punya alat sedotan lebih bagus lagi, jadi meminimalkan bensin tertumpah bisa pakai sedotan. Karena nggak ada ya kita main koboi saja. Nah, ini setelah bersih kita keluarkan bensinnya, kita cuci pakai air, kita kocok, tuh terlihat rontokan-rontokan karat yang berkeluaran, tuh karat-karat yang rontok. Kita kocok pakai air, nih terlihat karat-karat semua yang sudah terlepas. Kita cuci pakai air,
kita bisa ngintip tuh penampakannya. Aduh, udah nggak enak dipandang di mata, karat semua, di atas karat, di bawah karat, makanya bocornya banyak nih. Kita lihat dari sisi bawah, kita teropong, oh udah karatan semua, karat. Jadi kita coba dulu cuci pakai air ya. Kalau ada pasir sama kerikil itu lebih bagus lagi, kita kocok pakai itu biar lebih maksimal rontok-rontokannya, biar kelupas semua. Karena kita nggak ada ya, jadi pakai air aja kita kocok, cuci berkali-kali berulang-ulang biar memaksimalkan pembersihan yang di dalam. Nah, kalau udah kita cuci, kita diamkan sampai kering. Yuk, tadi saya nyucinya malam hari dan ini esok harinya, biar tangki udah kering. Jangan sampai resin ini tercampur sama air, nanti adonannya nggak maksimum. Kita masukkan resin ke dalam gelas air minum. Ini kapasitas 250 ml, kita isi sekitar 200-an, 200 lebih sedikit, 200 ml. Kita campurkan dengan hardener sekitar 2-3 ml. Perbandingannya adalah 1:100. Jadi 100 resin, 1 ml hardener. Jadi kita pakai alat takarannya, pakai sendok teh. Ini masih terbungkus, hardenernya masih terbungkus rapat sama plastik. Kita buka dulu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, perbandingannya adalah 1:100. Kalau kurang dari itu maka mengeringnya akan lama. Kalau kebanyakan hardenernya maka hasilnya nanti akan pecah-pecah, terlalu panas, jadi dia mudah retak akhirnya, jadi nggak maksimum. Nah, untuk mempermudah, kalau kita nggak punya alat ukur, kita pakai aqua gelas sama sendok teh. Sendok teh ini yang kecil, kapasitasnya sekitar 3 ml. Jadi perbandingannya aqua gelas sama sendok teh itu cukup. Ini saya pikir tadi udah dibuka, udah lubang, ternyata rapat semua, tutup hardenernya, jadi terpaksa kita buka tutupnya. Nah, kita takar pakai sendok teh ya, sendok teh, karena masuknya total jadi agak susah. Nah, ini harus hati-hati, kita tambahin dikit lagi aja, udah dikit, kurang lebih 3-4 mili ya, kita lebihkan dikit. Kalau udah kita campurkan hardener sama resin, kita aduk sampai betul-betul rata. Kita aduk, kita pastikan benar-benar merata adukannya biar semua tercampur dengan baik. Oke teman, kita aduk dulu ya. Nah, untuk mengetahui campurannya udah merata atau belum, selama kita aduk nanti ada sedikit perubahan warna
pada resin. Jadi yang tadinya warnanya agak kemerah-merahan ini sekarang berubah agak keunguan. Jadi ada perubahan warna setelah kita aduk. Itu salah satu untuk mengetahui campuran hardenernya sudah tercampur dengan baik, sudah tercampur merata. Ada perbedaan warna, ini bisa kita lihat sedikit keunguan yang tadinya agak kemerah-batan. Nah, kalau sudah warnanya seperti itu, udah merata, udah kita yakin, kita tuangkan ke tangki. Nah, ini kita lihat dari jarak dekat ada perbedaan warna ya, agak keunguan seperti oli. Nah, tuh beda saat sebelum tercampur sama hardener. Kita aduk lagi untuk memastikan. Sebenarnya udah cukup ini untuk bisa dicampurkan, tapi untuk lebih pasti lagi kita aduk beberapa menit. Di sini udah cukup, saya rasa. Mari kita tuangkan ke dalam tangki. Kita tuangkan, hati-hati jangan sampai tumpah kemana-mana. Tuangkan, kalau kita punya corong lebih bagus pakai corong, karena nggak ada ya kita masukkan lewat bawah, lubang bawah lebih besar. Kita masukkan dari situ, dan jangan lupa kita goyang-goyangkan tangki biar pelapisan resin bisa merata ke seluruh bagian. Kita goyangkan bagian mana yang perlu kita lapisi. Nah, untuk ini saya 2 kali pengadukan ya, cuman untuk pengadukan yang kedua nggak saya rekam, cuman prosesnya sama persis sama yang tadi yang pertama. Jadi untuk memastikan semua bagian, semua yang perlu dilapisi semua terlapis. Jadi prinsipnya sama, pengadukan, pembagiannya, pencampurannya sama. Setelah kita campurkan, kita aduk, kita masukkan ke tangki dan kita putar sampai semua bagian terlapisi.
Nih kita bisa lihat hasil tadi pelapisannya. Ini udah terlihat mengkilat di bagian, kita intip bagian bawah. Nah itu udah mengkilat, jadi artinya sudah terlapisi. Ini untuk lapisan pertama ya. Lapisan pertama saya 2 kali pencampuran. Untuk yang lapisan pertama ini terlihat sudah mulai mengkilat, jadi bagian tangki yang atas sudah terlapisi. Kita lihat dari lubang bagian bawah. Nah itu kena cahaya mengkilat. Mudah-mudahan semua terlapisi dengan rata. Bisa terlihat ya, rasanya sebagiannya 50% lebih, 70% sudah terlapisi. Kita lihat dari sisi atas. Nah ini kalau sisi atas belum sepenuhnya terlapisi, jadi nanti untuk adonan yang kedua kita masukkan dari sisi atas ini. Jadi biar sepenuhnya terlapisi, itu sebagian sudah mulai terlapisi, sisi kanan dan kirinya tuh. Nah ini pun udah ada bocoran dari sini nih, catnya udah mulai melembung bentuknya. Aduh, udah kayak apa aja nih, warnanya udah karat semua. Padahal nih